Salam damai sejahtera, saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap semoga firman Tuhan yang senantiasa kita baca menuntun langkah hidup kita. Menuntun langkah hidup kita termasuk juga membantu kita dalam berpikir, dalam melihat, dalam bertutur kata, dalam bertindak dan merasa tentang hidup kita dan juga hidup orang-orang di sekitar kita. Yang saya maksud adalah saudara-saudara, dalam situasi-situasi yang seperti ini, kalau tentang Allah itu baik, Allah itu Maha Pengampun, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, Allah menghendaki kita hidup dalam keadilan. Itu semua saya yakin kita semua sudah tahu dan mampu berpikir tentang hal itu. Tetapi saudara-saudara, ketika hidup menjadi berat, ketika banyak pintu-pintu tertutup untuk hidup kita, sehingga kita tidak dapat menemukan jalan keluar terhadap aneka persoalan hidup kita, disitulah apa yang kita imani dengan mudah dikikis dan akhirnya habis. Berkaitan dengan itu saudara-saudara, ada satu kalimat dalam firman Tuhan yang pernah saya baca yang kiranya sangat penting untuk hidup kita zaman sekarang. Dalam Matius bab 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan begini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara-saudaraku terkasih, dari firman ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita melihat hidup kita, melihat dan merasakan kebahagiaan hidup kita. Semuanya tergantung dari cara kita melihat hidup kita sendiri, cara kita melihat hidup orang lain, termasuk cara kita berpikir, berkata-kata, dan merasa. Saudara-saudaraku terkasih, berkaitan dengan hal itu saya pernah punya pengalaman, yaitu ketika saya belajar S3 di Manila. Sudah pasti, sebagai seorang imam yang belajar di luar negeri, apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai, itu semua tergantung dengan budget. Pada suatu ketika saya membuka medsos, waktu itu masih Facebook. Saya lihat teman-teman imam di Indonesia itu sedang makan dengan aneka macam hidangan di depan mereka. Sementara saya saat itu sedang mengantri di sebuah minimarket untuk membeli makanan frozen. Yaitu sebuah makanan paketan isinya nasi, ayam, dan sayur. Semuanya dalam keadaan beku dijual di dalam frozennya minimarket itu. Di mana saya seringkali membeli makanan jenis itu, lalu membayar di kasir, lalu nanti kasir akan menghangatkan di microwave. Waktu itu saya sedikit protes saudara-saudara dan kurang bersyukur. Karena waktu itu saya langsung jengkel saudara-saudara dan sedikit marah. Mengapa saya yang belajar di luar negeri harus makan makanan ala kadarnya, sementara teman-teman saya di Indonesia makan dengan penuh kelimpahan? Saudara-saudara, disinilah Tuhan bekerja dalam diri saya. Tiba-tiba saja ada seorang ibu dengan pakaian yang compang-camping, tidak ada riasan di wajahnya, tampak sekali dia bekerja sebagai seorang pemulung. Tanpa alas kaki, dia menggandeng anaknya yang masih kecil, yang juga dalam keadaan yang kurang lebih sama dengan dirinya. Dia gandeng anaknya itu dan menuju ke kasir. Kebetulan di kasir, di setiap minimarket di Filipina, itu menjual ayam goreng seperti KFC. Lalu anak itu dengan penuh gembira, dia berkata kepada ibunya, "Mano, mano, mano." Artinya ayam. Anak yang masih kecil itu menghendaki ayam goreng untuk makan siangnya. Lalu ibu itu menanyakan kepada kasir berapa harga ayam goreng itu satu porsi dengan nasi. Lalu setelah si kasir menyebut sejumlah harga, si ibu itu wajahnya langsung murung. Dia merasa bersalah dengan anaknya. Dia menggolengkan kepalanya, tanda dia tidak jadi membeli ayam goreng itu. Melihat ibunya menggoleng, anaknya semakin nangis. Anaknya semakin memberontak dari genggaman tangannya.
sambil berkata, "Mano, mano, mano." Saudara-saudara, kala itu persis ketika saya sedang jengkel, merasa marah, sedih dan kecewa dengan makanan yang sudah lengkap yang ada di tangan saya melihat pandangan itu. Hati saya langsung luluh, saya langsung berpikir, melihat hidup saya dan juga merasa betapa hidup saya sudah harusnya bersyukur. Saya masih bisa makan meskipun dengan menu ala kadarnya dan saya tidak pernah berkekurangan seperti ibu itu. Lalu tanpa ragu-ragu lagi, saya ambil makanan di tangan saya satu lagi sehingga saya punya 2 paket untuk saya bisa berikan kepada ibu dan anaknya supaya mereka juga bisa makan seperti yang saya rasakan. Saudara-saudara, itulah cara memandang hidup. Kalau dalam hidup kita hanya melihat ke atas, yang lebih enak, yang lebih hebat, yang lebih segalanya dari hidup kita. Yang ada hanyalah amarah, iri hati, dengki, dan kejengkelan. Dan yang lebih parah adalah kita mengasihani hidup kita sendiri, saudara-saudara. Meskipun hidup kita sudah berharga, hidup kita sudah bahagia. Sebagai ilustrasi, kemarin di Facebook saya melihat sebuah video di mana seorang motivator bercerita tentang 2 jenis hewan, 2 jenis serangga, yaitu lalat dan lebah. Dua-duanya mirip, dua-duanya masih keluarga dekat, punya sayap, kecil, bisa terbang ke sana kemari dengan lincahnya. Tetapi saudara-saudara, ada perbedaan yang sangat besar antara lalat dan lebah. Kalau lalat, dia akan senantiasa mencari sampah. Meskipun dia sedang ada di taman bunga, dia tidak menghinggapi bunga yang cantik dan indah, mencari madunya, tetapi hanya melihat sampah. Sebaliknya dengan lebah, meskipun dia sedang berada di hamparan sampah yang bau dan busuk, dia akan mencari bunga dan madu di dalamnya. Saudara-saudara, kalau saya tanya kepada Anda, untuk hidup bahagia, yang mana yang mau Anda pilih? Sebagai lalat atau sebagai lebah? Semuanya tergantung pada kita. Disinilah firman Tuhan berbicara kepada kita. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, cara hidupmu baik, cara pandangmu baik, cara kamu berpikir baik, cara kamu berkata-kata baik, cara kamu merasa juga baik, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu jahat, hanya melihat-lihat kesalahan orang lain, mudah sekali menghakimi, mudah sekali melihat yang jelek-jelek dalam hidup orang lain, maupun dari hidup kita sendiri, gelaplah seluruh tubuhmu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak menghendaki anak-anaknya hidup dalam kegelapan, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam rintihan dan isak tangis. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Saudara-saudara, semoga firman Tuhan menjadi pelita dalam hidup kita, membantu hidup kita untuk bersyukur dan berterima kasih, meskipun di saat-saat yang sulit untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuka segala pintu-pintu jalan keluar bagi persoalan-persoalan kita. Saya sebagai imam di sini akan senantiasa tidak pernah menyerah berdoa untuk hidup Anda. Semoga umat saya dipulihkan hidup dan keadaannya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Semoga hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa video ini untuk di-like, di-share, di-komen, dan juga di-subscribe bila Anda suka. Terima kasih. Behind the screen video Bible Learning. Banyak yang tidak tahu, di balik pembuatan video Bible Learning ini saya masih bekerja seorang diri. Lalu Anda lihat karena alat rekam saya lagi rusak di kamera, saya sampai pakai batu bata tumpuk-tumpuk seperti ini supaya suaranya bisa lebih baik di telinga Anda. Salam.